Selamat datang teman-teman, bersama saya Ketaren dari channel Obrolan Catur. Pada kesempatan ini kita akan melihat Yugoslavia Attack dari sisi buah hitam atau from black perspective. Langsung saja, seperti biasa, putih bermain E4, C5, pembukaan Sisilia, kuda F3, dan di langkah kedua hitam bermain kuda ke C6, yang biasanya pada formulasi Yugoslavia pada langkah kedua hitam bermain D6. Di sini pada langkah kedua hitam bermain kuda ke C6. Seperti biasa pada main lain D4 terjadi pertukaran dan G6 persiapan gajah ke G7 memberi tekanan kepada kuda putih di peta D4. Kuda ke C3 dan gajah ke G7. Dua kali memberi ancaman sama kuda dan gajah terhadap kuda putih memberi pengawalan gajah ke E3. Pengembangan buah selanjutnya kuda F6 sekaligus ancaman terhadap pion putih di peta E4. Gajah ke C4 yang juga memang adalah langkah utama pada Yugoslavia Attack ini. Gajah ke C4 cover kecenderungan hitam yang selalu akan dorong atau menduduki peta kuat D5. Bila dalam hal ini teman-teman putih bermain atau menunda gajah ke C4 tapi bermain F3, maka lanjutannya teman-teman seperti biasa hitam melakukan rokade di sayap raja, menteri ke D2, dan di sini teman-teman langkah terbaik hitam adalah D5. Dan apabila putih melakukan rokade sayap menteri setelah terjadi pertukaran peta sentral, kita bisa melihat posisi putih dengan satu pion isolasi E4 yang segera akan dimanfaatkan atau mudah diserang hitam. Dan bisa kita sampaikan putih dalam hal Yugoslavia dapat digagalkan oleh buah hitam. Baiklah, kita kembali teman-teman pada posisi di mana hitam bermain tadi dengan kuda F6 dan di sini putih melangkahkan gajah ke C4 sekaligus mengcover peta kuat bagi hitam D5. Namun, teman-teman, di sini hitam segera melakukan manuver menteri ke A5. Seperti kita lihat, melakukan pinning terhadap kuda, memberi pengawalan kepada peta pion E4. Pada kondisi ini, langkah terbaik putih adalah lakukan rokade. Namun teman-teman, apabila putih ingin memberikan pengawalan terhadap pion E4, misalnya F3, maka hitam akan menyerang dengan menteri ke B4, mengancam gajah misalnya ke B3, dan di sini teman-teman kuda makan pion E4, dan apabila kuda makan kuda mengancam menteri, dan juga kita melihat kuda buah hitam terancam oleh pion F3, maka hitam akan bukan serangan gajah, skak, gajah makan kuda, dan menteri makan pion skak. Apabila raja melindungi gajah, misalnya ke E2, setelah terjadi pertukaran, pion makan kuda, dan apabila teman-teman di sini pion makan kuda, maka putih akan segera kalah setelah gajah, jam skak, dan menteri dari peta G4. Baiklah, kita kembali. Bila dalam posisi ini gajah ke peta D4 sekaligus mengancam menteri dan benteng hitam, langkah terbaik hitam di sini adalah E5. Dan tentunya setelah terjadi pertukaran, kembali kita lihat hitam unggul satu pion dan juga rencana Yugoslavia Attack, formula yang akan dikembangkan dapat digagalkan buah hitam. Baiklah teman-teman, kita kembali ke menteri 5. Kita barusan melihat bila tadi untuk memberi pengawalan pion E4, putih bermain F3. Dan selanjutnya kita coba melihat kuda ke B3
mengancam menteri. Menteri ke B4 mengancam gajah, gajah ke B3, dan kembali kuda F6 memakan pion E4, dan saat terjadi pertukaran teman-teman, gajah makan kuda, skak, dan sampai di sini teman-teman kita juga bisa melihat putih memiliki double pion di jalur C dan juga ancaman menteri terhadap pion G2 mengharuskan putih rokade di sayap raja, dan bisa kita simpulkan rencana Yugoslavia attack yang biasanya raja melakukan rokade di sayap menteri. Di sini hitam berhasil menggagalkan rencana putih bermain. Kita bisa simpulkan hitam berhasil menggagalkan rencana putih membangun serangan di sayap raja sebagaimana biasanya yang terjadi pada serangan Yugoslavia. Baiklah teman-teman, kita kembali ke menteri A5. Kita barusan melihat dua kemungkinan langkah putih tadi, apakah ke F3 atau barusan kuda ke B3. Bagaimana kalau menteri ke D2? Seperti biasa, kuda F6 makan pion E4, dan bila kuda D4 putih melakukan counter attack makan kuda di C6 sekaligus mengancam menteri di A5. Jawaban terbaik hitam di sini adalah menteri memakan kuda C3, dan saat terjadi pertukaran teman-teman kembali putih mengalami double pion jalur C dan sekaligus extra pawn atau hitam unggul satu pion. Sebagai yang terakhir, kemungkinan jalan putih adalah menteri ke D3. Tentu saja kuda C6 melakukan manuver ke E5, jam menteri dan gajah. Saat menteri ke E2, kembali kuda F6 memakan pion E4. Praktis di sini putih tidak dapat memakan kuda, melakukan pertukaran karena pinning terhadap menteri. Hitam di peta kuat A5. Bisa kita simpulkan menteri A5 setelah gajah ke C4, menteri ke A5 mengharuskan atau memaksa putih melakukan rokade sayap raja. Sehingga dengan demikian teman-teman, upaya putih melakukan rokade sayap menteri dan membangun serangan di sayap raja dengan dukungan kedua benteng di H1 maupun G1 tidak dapat lagi dilaksanakan. Demikian teman-teman, sekilas tentang upaya hitam menghadapi rencana buah putih bermain Yugoslavia attack. Semoga bermanfaat. Terima kasih.